Kepala SMK Lulusan Larangan beserta Ibu Bapak Dewan Guru beserta karyawan-karyawati yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhadi Setiabudi dari Brebes, beliau panutan kita. Assalamualaikum Islam di Selatri yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam yang saya hormati, seluruh Dewan Guru yang saya hormati, dan jajaran struktural yang saya hormati, adik-adik, siswa-siswi yang disayangi karena Allah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Yang namanya sehat itu mahal harganya. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan, tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Nggak punya duit lemes lah kira-kira. Harta uang tidak akan dibawa mati, tapi jika kita hidup nggak punya harta, nggak punya uang, rasanya kayak mau lesan fulus mampus walayahnya malah yamu. Insya Allah ini auranya ini orang-orang sukses semuanya, amin. Siapa tahu ada jadi pejabat, ada jadi wali kota, bupati, jadi pengusaha, jadi ulama, jadi kepala dinas, dokter, camat. Yang kedua, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta sama aku akan bisa masuk surga beserta baginda yang mulia Nabi Muhammad. Ini adik-adik nih yang perempuan cinta sama Nabi. Cinta. Ngaku-ngaku cinta kenalannya kapan? Ta'arufnya kapan? Mai haminya kapan? Mai darinya kapan? I love you-nya kapan? Tapi kita percaya bagi orang yang beriman. Orang yang beriman percaya yang namanya al-iman wa iqra'un bil lisan. Kalau kita mengaku orang Islam diucapkan di bibir. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita semuanya masih bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dalam tema memperingati lahirnya baginda yang mulia Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur bisa memeluk agama Islam. Ini berkat perjuangan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Sampai Siti Khadijah hartanya habis ikhlas demi berjuang untuk Islam. Maka wajar kalau disebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan agama lain. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah yaitu agama Islam. Tidak salah pilih. Masuk sekolah di Nurul Islam, agamanya juga dapat, umumnya juga dapat. Tadi saya tanya sama Bapak Kepala Sekolah, sudah nyampe 1.800 siswa-siswi. Bapak Kepala Sekolah, para Dewan Guru yang lulus hafid dan hafidoh sampai 30 juz, saya gratiskan masuk Universitas Muhaji Setiabudi gratis. Ada yang daftar? Ayo. Sebab saya harus menghargai ilmunya orang yang bisa membaca Al-Quran 30 juz. Itu kalau diberi ilmu lagu ini tidak mudah. Ada? Ayo datang. Islam di Indonesia ini, tolong dengarkan, ya, dengarkan. Kata Rasulullah, udur makola wal adur makola. Jika ada orang bicara, jangan ngomong sendiri.
Indonesia sudah tembus 230 juta jiwa penduduk Islam, penduduk Indonesia 270 juta jiwa yang memeluk agama Islam 90%, yang 10% itu dikuasai oleh Kristen Konghucu, termasuk negara Kejawen dan negara lain-lain. Kita harus bangga memeluk agama Islam yang akan menyelamatkan untuk dunia dan akhirat, yang akan menyelamatkan untuk bangsa dan negara. Dengan kita memeluk agama Islam ini, seluruh dunia, agama Islam itu nomor 2 di dunia. Masih yang lebih tinggi adalah agama Kristen, tapi kita bisa memeluk agama Islam nomor 2 di dunia. Dari minal dzulumati ila nur, ini perjuangan bagi Rasulullah. Dari minal maksiat ila taubat, dari zaman kegelapan sampai bisa seperti sekarang ini. Dulu zaman itu masih banyak orang yang bermaksiat, orang yang menyembah berhala, menyembah api, menyembah kira-kira. Ya kita nggak merasa yakin, ibu-ibu itu yang perempuan mbak-mbak nanti, ya. Begitu dilahirkan di komplek perumahan Bani Hashim itu, di usia kurang lebih 9 bulan dilahirkan sang budanya. Tatkala itu sang budanya apa? Mimpi yang tidak pernah mimpi terjadi seperti itu. Begitu melahirkan mimpi, banyak gereja-gereja ambruk, danau semuanya itu surut, biasa airnya banyak berada-berada yang ambruk, api besar yang disembah oleh orang Majusi itu padam. Ada firasat apa? Tolong adik-adik dengarkan ya dek. Kalau nggak ada dia tak garasi loh nanti. Mau tak garasi? Diam ya. Awas, jangan sembarangan. Kalau bicara jangan diluruskan. Pak, nilainya turunkan kalau ada banyak bicara ini. Ya, tolong dengarkan. Begitu melahirkan diterima sang kakek, bapaknya yaitu Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Begitu melahirkan diterima oleh sang kakek, terus dimasukkan ke dalam Ka'bah, mohon sama Allah, seraya dengan memohon, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, anak ini diberi anak yang soleh dan anak yang baik. Setelah dimasukkan di Ka'bah dengan seraya memohon sama Allah, akhirnya dikeluarkan dari Ka'bah, masuk ke rumah. Setelah seminggu kemudian dikasih nama. Nama itu belum populer di tanah Mekah. Dengan dikasih nama Muhammad, dikhitankan, karena khitan itu al-khitanu sunnati lirijal. Sunat itu untuk para lelaki itu dianjurkan. Setelah sudah dikhitankan, dipelihara oleh sang budanya, umur 6 tahun sang budanya meninggal. Dipelihara sang kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal. Dipelihara sang paman yang bernama Abu Thalib. Begitu penderitaan yang luar biasa, anak yatim piatu. Tapi saya sampaikan, makanya para ulama menyampaikan, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bal yatim, yatimul ilmi, yatimul adab, yatimul ibadah. Sekalipun anak yatim piatu tapi jangan lemah ilmu, lemah ibadah, lemah termasuk budi pekerti. Ini yang ditanamkan. Siapa tahu anak
yatim piatu ada jadi pejabat, jadi pengusaha, betul. Tapi jangan lemah ibadah, lemah ilmu, lemah budi, tetap jaga akhlakul karimah, itu harus dijaga saudara-saudara. Setelah itu apa? Melihat Nabi Muhammad anak yatim piatu diminta oleh sang paman mengembala kambing. Begitu mengembala kambing, melihat Nabi Muhammad ini ibadahnya rajin, perilakunya baik, anaknya jujur, lurus, baik, sopan, santun, yang akhirnya diajak dagang sama sang paman yang bernama Abu Thalib di negeri Sam. Ternyata beliau itu orang pintar, orang cerdas, dagangnya untung terus, pintar dagangnya. Begitu melihat kepiawaian Nabi Muhammad, perilakunya baik, ibadahnya baik, ada seorang janda yang bernama Siti Khadijah, seorang janda kaya raya. Begitu makin dewasa, makin bertambah umur, pintar, orangnya baik, Siti Khadijah jatuh cinta dengan usia 40 tahun. Nabi Muhammad usia 20. Soal jodoh itu tidak masalah. Jodoh itu, yang namanya jodoh, yang pertama, cinta kalau sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Betul. Cinta love is nature. Cinta tubuh secara alami bikin Kristus jalanan sekolah bapak. Apa pak? Bikin Kristus jalanan. Kata-kata kulino saya rubah. Bikin Kristus jalanan sekolah ribet. Kalau ribet Nabi Muhammad itu nggak jatuh cinta sama Siti Khadijah. Betul. Di situ cinta love attraction, cinta ada rasa ketertarikan, selera, hati yang bicara. Tapi ini jangan sampai pada pacaran dulu loh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau udah selesai kuliah, ya. Tapi kalau ini jika saya senang sama si A, boleh tempat dulu nggak apa-apa. Kamu jangan mau dipacar yang lain. Saya akan nunggu sampai kamu selesai kuliah. Kayak gitu dong. Ya. Jangan sampai ada yang narkoba, mabok-mabokan, Thailand, mendem, judi online, judi slot. Nggak boleh. Itu diancam oleh hukum. Mabok-mabokan, Thailand, mendem. Kalau kita nggak nangis, sedih kira-kira. Sekolah kita yang tercoreng, Pak, itu main lagi sedang belajar itu nggak boleh main YouTube Pak, nggak boleh. Pegawai saya itu saya larang. Pada kalau sedang kerja jangan sampai main YouTube. Jangan sampai, boleh kalau 1 jam istirahat boleh, mau istirahat boleh. Itu pengaruh dalam konsentrasi belajar. Jangan sampai ada kenakalan remaja. Mahasiswa saya aja saya larang. Jangan sekali-kali ada demo. Ya mas? Siap? Harus begitu kalau ingin menjadi mahasiswa yang profesional. Aku datang untuk menuntut ilmu, aku pulang untuk membawa ilmu. Betul. Raih ilmu untuk masa depan kalian, raih ilmu untuk nusa dan bangsa, raih ilmu untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Ilmu itu kajian pertama. Kalau ingin menguasai ilmu di dunia, harus tahu ilmunya.
ilmu pendidikan, ilmu pertanian, nelayan, ilmu bisnis, ilmu pemerintahan. Wa man aradahuma fa'alih bil ilmi. Barang siapa yang menguasai kehidupan dunia akhirat harus tahu ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alih bil ilmi. Barang siapa yang menguasai kehidupan akhirat harus tahu ilmu. Itu tempat-tempat pondok-pondok pesantren. Betul. Nanti setelah lulus di SMA Nurul Islam masuk ke Universitas Buat Stabudi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kenapa di Jogja, di Jakarta, Bandung biaya mahal? Universitas Buat Stabudi murah meriah. Guru-guru yang mau sekolah S2 saya udah buka MM juga Pak. MPD insya Allah gak lama. Mau buka pasca vokasi perhotelan, insya Allah kita doanya ini akan buka fakultas kedokteran. Nggak usah jauh-jauh. Dulu oke, karena di Brebes belum ada universitas, kan udah ada, sudah dapat unggul, bagus sudah, betul. Subhanallah. Lanjutkan riwayat Nabi itu. Setelah melihat pinternya, kesolehannya Nabi Muhammad, Siti Khadijah jatuh cinta. Begitu jatuh cinta, akhirnya membina rumah tangga, punya anak 6. Terus beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai Siti Khadijah ikhlas dulu orang kaya raya di Makkah. Kalau sekarang kira-kira kayak mana Pak kepala sekolah saya dengan Siti Aminah, Siti Khadijah? Zaman dulu mungkin nggak ada perusahaan ya Pak ya, anak tangan ini nggak ada pabrik-pabrik di Bali. Maka kita menteladani kehidupan Rasulullah. Saya yakin kalau kita menteladani kehidupan Rasulullah, yang penting kita berpegang Al-Quran dan hadis Rasulullah, insya Allah sama di akhirat. Al-Quran itu adalah pegangan kita sampai Allah menurunkan tanggal 17 Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan 30 juz kitab suci Al-Quran itu sama malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang positif, mana yang tidak positif, mana yang haram, mana yang halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kitab suci Al-Quran itu untuk petunjuk manusia, untuk petunjuk kita semuanya. Setelah itu apa saudara-saudara? Sampai Allah aja kagum tentang perilakunya Nabi Muhammad, malaikat saja kagum dengan kekaguman Allah. Padahal Nabi Muhammad ciptaan Allah, karena satu-satunya manusia terbaik di dunia. Pengen itu gak meneladani kehidupan Rasulullah? Saya ini sampai Allah kagum, malaikat sampai bersolawat dengan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, malaikat Allah saja menciptakan kagum karena manusia terbaik di dunia. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya apa yang ada diri kamu itu menjadi orang yang terpuji, orang yang baik. Bukan itu saja, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa MTS? Ini MTS sama apa ini? SMA? Apa?
Rasul itu untuk menjadi contoh suri teladan yang baik, yang akan bisa minta syafaat nanti di akhirat bagi orang yang berharap syafaat dari Allah. Bukan itu saja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus sama Allah untuk memberikan rahmat seluruh alam, seluruh penduduk dunia. Luar biasa. Maka dalam kehidupan ini, adik-adik itu supaya nanti menjadi orang yang pintar. Bagaimana bisnisnya secara Islami? Secara Islami itu ada bisnis yang namanya mudarobah, musyarakah, murabahah. Itulah bisnis yang bertuntutan Islam. Maka adik-adik dalam bisnis itu supaya nanti menjadi orang-orang yang sukses. Ini menjadi orang sukses. Ini lu Pak Muhadi. Betul. Dulu saya juga orang nggak punya, bukan karena warisan. Saya dulu hanya jebolan UGM. Hebat nggak Pak jebolan UGM? Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala Sekolah, saya dulu hanya jebolan UGM. Hebat nggak jebolan UGM? Tahun 91 dari UGM. Saya juga dari nol, dari from zero to hero, orang bisa melihat sekarang. Fakultas saya dulu jebolan UGM itu jurusannya Cirebon Ciledug Randutokan Pemalang Jakarta. Bukan UGM betulan, tapi mantan model murid Randutokan campur tangan Allah. Maka kalian dengan orang tua itu harus menghargai, harus sopan, jangan berani sama orang tua, jangan berani sama guru, sama ustazah kainnya, nggak boleh. Lawan murobi ma'aruf tu robi, jika tidak ada guruku, maka aku tidak akan mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang positif, mana yang tidak positif. Coba kalau ada guru, maka harus baik, sopan, menghargai. Dengan guru itu harus dijaga 5S. Sopan satu, sama senyum sama. Paham ya? Kita harus menghargai orang-orang yang dituakan. Kenapa? Kalau ingin menjadi orang sukses. Kalau kita menjadi orang sukses itu harus berani capek, berani pusing. Betul. Kita jangan sampai berharap minta warisan sama orang tua, tapi minta warisan sama Allah. Allah Maha Azza wa Jalla, Allah Al-Ghaniyun. Kalau minta warisan sama orang tua itu minta warisan ilmu sama orang tua. Kalau minta warisan sama orang tua punya rumah satu, dijual harga 500, anak 5, dibagi 100, apakah itu orang itu bisa berkah barokah? Bisa maju? Belum tentu. Kalau salah menerima uang itu bisa juga habis. Maka minta warisan sama Allah. Pak Muhadi ini bukan diwarisi sama orang tua, tapi diwarisi sama Allah. Maka bisa seperti ini. Bagaimana bisnisnya syariah, bisnisnya Islami? Islam mengajarkan al-mu'minul qawi wal mahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Orang Islam itu lebih dicintai Allah, orang Islam yang kuat hartanya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, kuat segala-galanya daripada orang Islam yang lemah harta, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah tenaga. Ini Islam. Maka Sayyidina Ali menyampaikan
Ikmal dunia kata anak kata isu abada wa mali akhirat kata anak kata itu goda. Kejarlah duniamu seolah-olah akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah besok akan mati. Ini semua mau mati semuanya enggak? Ini kelihatan semua enggak buruk, enggak semuanya. Ini mah coba syakawatul maut semuanya. Betul? Mana yang tidak mati? Betul? Kemarin kita kan nggak tahu, tapi ada orang yang tahu matinya diri sendiri, tahu tahunnya, tahu bulannya, jamnya, menitnya pun tahu. Pak Ketua yang sah, belum saya usah mau tanya Pak Ketua. Jadi Pak Ketua belum saya ya. Kan tidak ada orang yang tahu matinya diri sendiri. Betul. Ini kalau bisa kasih bonus 100.000, uang ini jangan dipakai, taruh di bengkel ya, ruang tamu ingat muhadi ingat 100.000. Kurang apa yang tahu matinya di sini. Saya tak minum dulu ya. Jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Itu boleh, itu bukan tuntunan Rasulullah. Ya, jangan sekali-kali makan sambil berdiri. Ya, ini dilarang. Ini nama putus kulit kita memakan lima akhlak. Aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Belum. Ya tahu mati ya? Iya, nggak ada. Salah benar 100.000. Kira-kira siapa? Tapi tetap kasih dulu. Jadi ada 4 hal yang sifatnya goib. Yang pertama adalah kelahiran, jodoh, rezeki, dan mati. Ya, orang bisa memperkirakan kelahiran, tetapi tidak bisa menjamin, tidak bisa tahu bahwa dia akan lahir hari itu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan mati. Ya, kelahiran, jodoh, rezeki, kematian itu sesuatu yang goib, jadi tidak ada yang tahu. Padahal ini sudah mendekati loh tadi. Tapi kalau orang bunuh diri ada yang jadi mati, ada yang tidak jadi mati. Ada yang begitu sudah naik ke atas, tapi takut mati. Ada yang tahu matinya diri sendiri itu orang yang mau kena hukuman mati, Pak Ketua Yayasan. Betul nggak Pak? Itu sudah ditentukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya. Sudah ditentukan tahun ini, bulan ini, jam sekian, pukul sekian menit. Keluarganya diundang untuk menyaksikan. Yang mau kena hukuman mati suruh makan yang enak-enak, suruh sholat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Siapkan rebut tembak. Nah, terus betul Pak. Ya Allah, itu ilmu ya. Ya Allah. Tapi bukan, langsung bukan. Terus. Nah, turun Pak, kita sharing pengalaman Pak. Tapi memang benar Pak. Betul betul. Ini. Masya Allah. Betul nggak sih kira-kira? Sini, saya tanya lagi. Kan biasa kayu bakal cuma kayak Mas Kevin. Sama kak. Sini kayak sama kayak mau. Ayo. Ayo masuk Ayo cepat. Ayo masuk. Aduh. Ayo saya nggak bisa maju. Ini yang pertama tua ini. Ayo. Enggak itu saja saya kau lihat wajahnya kok kayak gemes ini. Nggak bisa. Mas, digendong. Wajahnya macam
Ada satu tinju mas ya. Mau tanya saya, lelaki nggak boleh pemalu loh, ya? Loh, masalah ini kok isi, udah tanya kok. Mau tanya, apa perbedaannya antara berkah dan barokah? Bisa? Ini kalau dengan orang tua harus berbahasa, ya. Dengan guru yang harus berbahasa itu dimuliakan, ya kan? Ya, bisa? Enggak. Kalau yang di luar itu mau tanya lagi, kalau itu nggak bisa, mau tanya apa perbedaannya antara ikhlas dan hidup? Bisa? Enggak. Bisa? Enggak. Ini 2 kali nggak bisa. 3 kali. Apa perbedaannya antara ujian dan cobaan? Kalau saya udah bisa, kalau bisa banget sama kamu. Apa? Ayo, udah bisa. Terima. Itu apa sih? Terima. Ayo. Apa? Ujian hidup benar, terus ujian sekolah. Ini terngomong kelas 12 berarti kelas 3 mau lulus ya, nanti masuk universitas saya siap? Ya udah gak bisa tetap 1 sen. Yang namanya, makanya kalau kita berdoa Pak, jangan cuma berkah saja. Bikin doa barokah itu bahasa Arab. Berkah itu pendapatan, dilalak gaji yang besar, dagang-dagangnya utuh, tani-taninya utuh, itu berkah. Tapi orang dapat dari berkah banyak yang tidak barokah. Di dalam rumah tangganya berantakan, anaknya barangkali masih rumah sakit, habis uangnya ditipu orang, berkah mendapat tapi nggak punya apa-apa. Tapi doa kita semua berkah dan barokah, orang dapat dari berkah. Di dalam rumah tangganya adem ayam, uangnya bisa untuk naik haji, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, bisa nyepalakai anak, bisa beli tanah. Uang itu bermanfaat kepada keluarga dan bermanfaat kepada orang lain yang disebut fairunasi anfa'uhum linnas. Cuma kalau saya menjelaskan tadi masalah ujian dan coba nanti waktunya saya jam 10 harus meninggalkan sini. Kalau ngaji masalah ikhlas dan ridho saya lama waktunya. Maka kalau ingin dimudahkan rezekinya, perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu. Jangan lupa sibuknya seperti apa, repotnya seperti apa, ngantuknya seperti apa, capeknya seperti apa, tapi sholati jangan ditinggal. Paham? Kalau ingin masa depan kalian menjadi anak yang sukses, betul? Nanti ibu, bapak yang ditanya di alam kubur itu bukan karena jabatanmu, bukan karena keilmuanmu, yang ditanya sholati.
Subhanallah. Tapi yang punya harta ditanya Pak Ketua Yayasan, ditanya ini berada kita, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hartamu didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Dan janganlah kamu terjerumus oleh hartamu karena kamu tidak lakukan hartamu untuk dilakukan yang baik. Janganlah keluargamu itu binasa. Sesungguhnya Allah lebih suka orang yang berbuat baik. Nabi Musa berdialog, saudara-saudara. Berdialog sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, apa yang Engkau perintahkan sudah aku laksanakan. Sholat perintahmu sudah aku laksanakan. Allah menjawab, wa aqimis sholata kana anil fahsya'i wal munkar. Sholatku hanya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, Nabi Musa tanya lagi, apa yang Engkau perintahkan? Zikirku sudah aku laksanakan. Allah menjawab, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikirmu itu hanya untuk menenangkan dirimu sendiri. Yang ketiga, terus apa lagi ya Rabb? Aku sudah puasa. Allah menjawab, syahrul Ramadan tanqiyatan nafsi. Puasamu di dalam bulan suci Ramadan itu hanya untuk mensucikan dirimu sendiri dan untuk mengekang hawa nafsumu. Yang keempat, penasaran ya Allah, ya Rabb, apa lagi? Allah menjawab, banyaklah bersedekah jika kita diberi kemampuan. Karena as-sodaqah tidak ta'ul bal. Orang banyak sedekah akan menjauhkan penyakit. Dan untuk melakukan banyak menolong orang yang sedang susah. Ini Allah memerintahkan yang terakhir demikian. Bapak Ibu, kalau ingin dimudahkan rezekinya, Bapak Ibu, nun sewu nggih, ingin dimudahkan rezekinya mboten? Dimudahkan semua urusannya. Ada 6 pilar kalau ingin dimudahkan rezekinya. Yang pertama, harus banyak rajin silaturahmi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yasuruhu an yusata fi rizqi wa an yus'ala fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang rajin silaturahmi atau silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Ini namanya Pak Kepala Sekolah. Ini namanya silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim belum saya beda. Ini namanya silaturahmi, mengundang banyak orang. Reuni seperti ini. Yang namanya silaturahim itu mengundang keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, paman, tante, hubungan sejarah yang tidak boleh dinikahi itu namanya silaturahim. Ini silaturahmi. Yang kedua, harus banyak membaca sholawat sama baginda yang mulia Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, harus banyak berzikir. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qulu dzikran katsira. Wahai manusia, banyaklah berzikir kepadaku baik di pagi hari maupun di petang hari. Yang kelima, qiyamul lail. Banyak tahajud, salat malam, mohon sama Allah. Dengan membaca usolli sunnatan hajati rakatain lillahi ta'ala. Ini ada doa. Saya tak kasih ijazah Bapak Ibu. Doa bukakan pintu rezeki dan bukakan pintu kaya dan diberi kemudahan. Doanya dibaca 100 kali. Doanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Saya bangun malam dibaca kali 10 menit. Paham? Ini edukasi kepada antum semuanya agar menjadi orang yang baik, orang profesional.
Betul? Maka dengan orang itu jangan lawan, jangan berani, harus sopan santun. Ridho mafi ridho walidain wasukul mafi wasukul walidaini. Betul? Maka tak kalah sholat, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Ada yang disampaikan oleh Imam Abdul Ghani menyampaikan begini. Ila al abdu alil walidain fa innahu yaqtu an rizqi. Seorang anak, seorang hamba apabila putus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau sudah mati, maka akan putus pula rizkinya. Ya Allah. Di samping mendoakan diri kita sendiri, jangan lupa mendoakan orang tua. Kenapa orang tua kita yang doa almarhum dan almarhumah di alam kubur itu butuh diimpus, butuh didoakan dengan mengucapkan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama bayani sohiro, Allahumma fir warham ba'fu'an, Allahumma imlana bi husnil subhanallah. Doanya ulama besar kita, ya Allah ya Rabb, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ini doa yang sering kita panjatkan. Jelas ya? Semoga Anda itu nanti bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang berislami, ya, dengan menjadi pengusaha yang sukses itu supaya bisa yang bermanfaat kepada orang lain. Saya dulu pernah diberi penghargaan sama Pak Presiden sebagai pemuda pelopor tingkat nasional tahun 92. Diberi penghargaan Upakarti sama Pak Presiden Menteri, diberi penghargaan dari American Institute of Management Studies dari Amerika. Ini semua muncul muhadi baru. Saya yakin kalau di Brebes ada muncul muhadi baru 10, Brebes akan tambah maju. Cuma Pak, cari satu lagi kok kayaknya belum ketemu Pak. Supaya muncul muhadi baru. Lain kali insya Allah tak sambung lagi karena saya juga ditunggu. Doa. Kalau berdoa, tangannya diangkat. Bukan di tempat ini. Di mana saja kita tatkala kita sholat, tatkala kita berdoa, tangannya harus diangkat. Ya duduk. Manjada barang siapa yang doanya sungguh-sungguh akan diijabah sama Allah. Barang siapa yang doanya cuek apalagi masa bodoh tidak akan diijabah sama Allah. Betul. Ayo bareng-bareng, monggo Bapak Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika wa syafi'ika wa nabiyyika wa Muhammad. Itu cantik, tangannya cantik gitu. Nah, itu ya. Tangannya jauh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junubi wal judami wal misal aswad. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa darkis syaqwati wa samatatil alamin. Allahumma iman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma bizakatil khair, bizakatil ilmi, bizakatil adab, bizakatil rizki, bizakatil ibadah, bizakatil azwaj salihah sakinah mawaddah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah ya Rabb, dalam pertemuan yang mulia ini ya Allah, di majelis taklim yang mulia ya Allah, dari seluruh jajaran kepala sekolah, jajaran seluruh guru-guru dan mahasiswa dan siswa-siswinya ya Allah, semua diberi panjang umur sehat ya Allah, tetap berdiri di atas agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, semoga anak didikan ini menjadi anak soleh-soleh, anak yang sukses. Guru-gurunya ya Allah makin istiqomah ya Allah. Ya Allah, kurikulum yang disampaikan ini supaya bisa
menjadi kurikulum yang baik. Ya Allah ya Allah, ini semua adalah tuntunan ya Allah. Ampuni dosa-dosa para pemimpin kami, para guru kami, para orang tua kami. Ya Allah, mohon bimbingan dan petunjuk ya Allah. Mohon apa yang kami sampaikan ini sebagai ijabah sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pak Kepala Sekolah, saya akan mengajak piknik sama Dewan Guru. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Yang guru-gurunya juga, guru-gurunya sekalian. Belakang. Saya cari tempat. Ayo semuanya Pak. Atau bapak-bapaknya di depan. Bapaknya di depan. Di depan agak jongkok. Di depan agak jongkok. Ibu di berdua. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3.